Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama Bu Meta. Teman-teman, hari ini Bu Meta mau tanya, siapa yang pernah membaca kisah para nabi? Siapa hayo yang pernah membaca? Oh iya teman-teman, hari ini Bu Meta mau bercerita tentang seorang nabi, yaitu Nabi Yunus yang dimakan oleh seekor paus. Teman-teman tahu seekor paus? Yuk, kalau teman-teman mau tahu kisahnya, kita lihat yuk kisahnya. Sebelum mulai, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk kita hitung 1, 2, 3. Nabi Yunus alaihissalam adalah seorang yang soleh. Sebelum menjadi nabi, beliau adalah seorang ahli ibadah yang rajin dan tekun. Kala itu Nabi Yunus tengah diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu di suatu daerah. Nabi Yunus diminta mengajak para penduduk di kota itu beriman dan meninggalkan berhala. Nama kaumnya adalah kaum Ninawa. Teman-teman tahu nggak apa itu berhala? Berhala adalah patung yang menyerupai manusia atau hewan yang disembah dan didewa-dewakan oleh suatu kaum. Namun, para penduduk kota itu menolak ajakan Nabi Yunus dan malah memilih untuk menyembah berhala serta sesat dalam kekafiran. Masya Allah teman-teman, padahal kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala loh. Ada juga kaum Nabi Yunus yang suka mengolok-olok Nabi Yunus dan mentertawakan atas perintahnya. Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya karena tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Yunus berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, maka berhati-hatilah engkau atas azab Allah yang sangat pedih." Dan setelah itu Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Setelah 40 hari kepergian Nabi Yunus, tiba-tiba muncullah awan hitam yang sangat gelap. Seketika awan tersebut berubah menjadi sangat merah seperti api yang akan turun dari langit. Kemudian akhirnya penduduk setempat menjadi merasa takut. Kaum Ninawa menyesali perbuatannya. Mereka bertobat meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat lain, di sebuah pantai, Nabi Yunus ingin menaiki sebuah kapal. Kapal tersebut berlayar meninggalkan pantai. Di pertengahan jalan, tiba-tiba kapal tersebut terasa oleng. Orang-orang di dalamnya merasa beban di kapal tersebut sangat berat dan memutuskan untuk membuang barang-barang sebagian orang. Tetapi kapal tersebut masih terasa berat, sehingga orang-orang memutuskan untuk menceburkan beberapa orang ke laut dengan cara diundi satu persatu. Ternyata Nabi Yunus adalah salah satu yang akan dicelupkan ke laut. Dengan ikhlas Nabi Yunus menceburkan diri ke laut dan ikut terbawa oleh arus. Setelah tercelup ke laut, ada seekor paus besar sekali yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga Nabi Yunus dengan cara memakannya dan memasukkannya ke dalam perut. Ternyata setelah dimakan, Nabi Yunus di dalam merasa sangat takut. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tolonglah berilah hamba ampunan." Dia merasa bersalah karena telah meninggalkan kaumnya. Teman-teman harus tahu ya, kalau doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita berdoa dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Setelah berdoa, Nabi Yunus akhirnya dibawa oleh paus itu ke pinggir pantai untuk dikembalikan kepada kaumnya. Ternyata setelah di pinggir pantai, merasa berhari-hari sudah tidak makan, Nabi Yunus merasa lapar sekali. Sehingga tiba-tiba Allah menciptakan sebuah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang dapat dimakan. Nabi Yunus memakan buah-buahan itu dan mendapat energi baru. Setelah mendapat energi, Nabi Yunus akhirnya kembali ke kaumnya.
Ternyata kaumnya menyambut dengan sukacita. Kaum Nabi Yunus dan Nabi Yunus sekarang telah bahagia. Negaranya tampak makmur dan warganya juga sangat bahagia. Sekian cerita tentang Nabi Yunus yang dimakan oleh ikan paus. Terima kasih.